Oke, oke. Loh, dipakai kata kita enggak dipakai. Coba tabnya itu. Ada suaranya ya?
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apakah suara saya terakses dengan jelas? Oke, dengar Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita tunggu dulu ya, karena Pak Dadan, kemudian Pak Pahar belum masuk, karena beliau yang akan menginformasikan terkait dengan evaluasi. Gitu. Kita tunggu sebentar, nggih, Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Saat itu, kemudian guru juga memberikan penghargaan pada Halo Pak Didi. Nggih, Pak Pahar. Ini saya ada meet dengan PPG juga ya, bareng ini belum selesai. Nggih, nanti jenengan memberikan pengarahan di sini dulu, Pak Pahar. Oh, nggih. Nama Pak Pahar. Nggih, Pak Eko. Sama. PPG ini rampung. Ini pas review instrumen perangkat pembelajaran. Iya, padahal ini perangkatnya agak sing kleru. Nggih. Ini mau dibuka dulu atau gimana Pak Pahar? Oh, nggih, nggih. Pak Dadan juga belum masuk di Google Meet ya, atau gimana Pak? Tetap dibuka dulu. Baru 7, berapa orang? Baru 11 akun. 11. Atau ditunggu dulu. Sambil mudah-mudahan hampir selesai gitu. Oke, ditunggu dulu nggih Pak Pahar. Nggih, ini saya tak sambil menyelesaikan itu aja. Biar nanti agak lengkap lah. Agak terlalu Pak Eko juga biar menyelesaikan dulu. Nah iya, aku untuk sementara tak tinggal di link meneh itu dah. Oke. Jadi saya tak sambil menyelesaikan masih satu presentasi lagi. Oke, nggih. Mas Didi. Nggih, Pak Eko. Wah, kayak sing do kleru ya. Sing perangkat PPG, Pak. Iya, aduh Jen. Jenengan masuk apa, Pak, sekarang fasane? Aku dhewe saiki ora ono pasangane. Enggak, mati fase PPL apa saya komplain. Fase review. Oh, nggih, Pak, review. Lubang papat Nganu Pak, review nanti disampling satu set aja Pak. Enggak mungkin 3 set review full. Oh enggak, saya itu enggak. Saya beri waktu setengah jam nanti
Makanya tadi kan saya mulai lagi. Oke. Kadang yang banyak keliru anu Pak, bagian instrumen penilaian Pak. Mengatakan hot, tetapi nggak hot Pak. Betul. Yang kognitif itu loh Pak. Oke. Terjebak sama kata kerja operasional taksonomi belum Pak? Cuma analisis lah, analisis apa? Kan jadi tidak seperti itu harusnya. Nah iya terus harusnya ada stimulusnya apa, konsep 1, 2, 3 digabung, siswa diminta untuk menganalisis. Nah kalau cuma gambar gambar di hutan, analisisnya lingkungan hidup di situ kan cuma kadang Pak. Nah iya, jadi istilahnya disediakan gambar, atau grafik lah Pak, grafik. Ya grafik itu si peserta didik suruh menganalisis 1 dan 2 begini, 3 dan 4 begini, 1, 2, 3, 4 dan nanti peserta didik kan A 1, 2, 3 benar, B 1, 2, 3 gitu. Lah mosok C3 menentukannya apa? Ora ono indikator soalnya diberikan pendefinisian ini dengan ini gitu. Wes C3 lo C3 ini gimana? Saya tuh nggak bisa tuh melihat di sini. Aduh. Halo. Rencana mengganggu ora? Ini tanggal 28 prai po PPG ini. 29 kan PPG ini sing prai. (31) masuk lagi. Waduh, berarti 28 free ya, orang apa-apa ya. Terus mahasiswa ya free. Mahasiswa S1. Waduh, habis akeh kosong. Ya, tahun lebu aku seorang ngerti, pokoknya juga 9 kali. Wah, pusing. Wes, bola. Wes poet tak jalan. Lah aku mau kan tak kira 28 masuk. Nah 28 mlebu berarti kan tanggal tidak sampai tanggal 7 lah. Sampai tanggal 7 lah. Bola rapi lah. Wes manut kan. Oh 28 libur ya? (31) Sabtu. Iya. Nah iya. Mbok prai ke wae tekan filosofi. Aku wis sirai semut-semut di pantai panas. Lah iya, ayo kayak gini rasanya ketesu ini. Kan isu ngoreksi nggone wong sing bimbingan wis mlebu tak korek.
seleksi. Terus masuk PPJ, ini seminar, mongko mlebu PPJ mening. Orang depre tenan ya. Terus anune wah seorang genang lah. Jadi istilahnya ada mahasiswa ini simulasi ini parah ini. Mahasiswa yang gelombang 4 ini kalau masuk ke sambat saya itu parah. Iya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu, selamat bertemu. Sudah banyak yang gabung ya. Mohon maaf saya agak terlambat. Silahkan, mungkin Bapak Ibu bisa dimulai Pak Didik. Yang lain biar nanti. Ya, silahkan. Pak Didik jangan lupa direkam ya, sampun nih, monggo-monggo. Sudah Pak. Baik, saya buka dulu kegiatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di media online untuk bersama-sama sharing ya terkait dengan aplikasi yang sudah kami kembangkan, kemudian Bapak Ibu berusaha atau mencoba menerapkan aplikasi tersebut di sekolah. Sebelumnya mohon maaf ya karena saya di rumah sinyalnya agak naik turun sehingga kamera saya off-kan. Baik, di sini sebelum masuk pada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan, mungkin ada beberapa pengarahan ya dari Pak Pahar atau Pak Dadan. Monggo Pak Pahar atau Pak Dadan. Monggo Pak Pahar dulu, silakan Pak Pahar.
Ininya Pak Pahar, apa speakernya? Pak Pahar, mikrofonnya dipankan Pak Pahar. Oke. Terima kasih Pak Didi atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati tim peneliti, kemudian Bapak Moderator, serta para peserta kegiatan sharing hasil implementasi atau hasil uji coba produk penelitian berupa virtual lab yang telah kita share, kemudian dicoba diimplementasikan di sekolah masing-masing. Di sini kami tim peneliti yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh di Indonesia, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, dan lain-lain yang telah mensupport adanya penelitian ini di lapangan, ya, terutama kegiatan yang ada di lapangan. Pada kegiatan ini kita akan mungkin nanti akan bisa kita diskusikan, ya, terkait dengan hasil pelaksanaan di lapangan, penggunaannya, kemudian mungkin efektivitasnya bagaimana. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah mencoba di lapangan untuk bisa menyampaikan nanti di forum ini, sehingga kami bisa mempunyai masukan ke depannya, pengembangan untuk ke depannya. Nah, tentu saja di dalam implementasi kemarin kami memberikan bentuk evaluasi penilaian terkait dengan setelah menggunakan virtual itu apakah ada peningkatan terkait dengan literasi yang ada di siswa. Nah, nanti kami mohon para peserta untuk bisa menyampaikan melalui ya di forum ini, ya, nanti bisa lewat Pak Didi untuk menyampaikan hasil-hasil yang sudah ada di Bapak Ibu. Nah, kami akan menyampaikan formatnya mungkin nanti lewat Pak Didi akan disampaikan di forum itu, kemudian untuk bisa diisi, kemudian nanti bisa dikembalikan kepada kami sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan uji coba yang nantinya akan berdampak pada kegiatan lain, ya, untuk merevisi barangkali, kemudian untuk mengembangkan yang lainnya, menambah mungkin paket-paket program yang lain yang barangkali dibutuhkan di lapangan tetapi belum tersedia pada waktu uji coba. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk dari kegiatan ini. Terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua yang untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selengkapnya nanti akan disambung oleh Prof. Dadan Rosana sebagai konsultan kami di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Terima kasih. Atau mungkin dari anggota peneliti Pak Eko, Dr. Eko Widodo MPD untuk bisa menambahkan barangkali terkait dengan sharing ini kepada teman-teman guru di lapangan. Mungkin Pak Eko lebih banyak tahu tentang tim teman-teman ini. Mudah-mudahan bisa merangkum apa yang menjadi masukan, saran dari teman-teman, nanti kita gunakan untuk evaluasi ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Didi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Supahar telah memberikan pengarahan sekilas, ya. Jadi agenda pada sore hari ini kita banyak sharing, ya, pengalaman dari yang sudah Bapak Ibu serahkan. Baik, selanjutnya untuk Pak Eko, monggo Pak Eko, anggota tim bisa memberikan pengarahan juga. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Eko. Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak. Jadi data-data harus jelas nanti disampaikan kepada kami sehingga kami bisa merekap untuk dianalisis kira-kira kekurangan dan kelebihannya apa yang sudah di-share itu bisa
dimanfaatkan dan digunakan untuk penelitian lanjutan. Jadi kira-kira itu Pak Didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya mungkin dari Pak Dadan ada pengarahan lagi Pak. Sebetulnya udah banyak Bapak Ibu, karena sore hari ini kita lebih banyak ingin mendengarkan sharing dari lapangan dari Bapak Ibu terkait dari program yang kita jalankan. Hanya mungkin saya sedikit memberikan gambaran saja bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang kita akan laksanakan terus minimal mungkin sampai tahun depan, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang kita upayakan sampai memiliki satu paket lengkap untuk virtual laboratory, sehingga kemudian Bapak Ibu di lapangan itu bisa menggunakan dengan lebih baik. Bagi kami itu sangat penting mendapatkan masukan dari Bapak Ibu dan juga dari siswa berkaitan dengan kira-kira apa sih yang bisa dioptimalkan dengan program yang kita buat. Karena terus terang kalau kami sebagai tim dosen, tim penyusun, tim pembuat, itu biasanya tidak sepeka Bapak dan Ibu yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Tentu banyak kendala-kendala yang akan dihadapi secara teknis di lapangan. Nah, berkaitan dengan itu mungkin nanti masukan-masukannya sangat kami butuhkan agar kemudian kami bisa lebih mengoptimalkan. Bapak Ibu lebih baik mungkin nanti ada saran tertulis bisa melalui chat lewat grup Google Meet ini, sehingga kemudian nanti kami bisa mencatatkan untuk kita buatkan perbaikan daripada program ini. Intinya seperti itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, karena yang paling pokok sebetulnya adalah kami mendapatkan masukan, umpan balik daripada Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah Bapak Ibu laksanakan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu betul-betul bisa memberikan masukan pada kami, sehingga kami bisa memberikan catatan yang khusus berkaitan dengan upaya perbaikan. Karena bagaimanapun ini adalah proses pengembangan, sehingga dalam proses pengembangan tentu akan sangat berguna sekali masukan dari Bapak Ibu sebagai para pelaksana atau para user yang ada di bawah yang mampu memberikan masukan pada kami. Terima kasih, saya kira itu Pak Didik, silakan dilanjutkan dan dipimpin untuk melakukan kegiatan diskusinya. Silakan Pak Didik. Terima kasih Pak Dadan. Sebelum kita share lebih dalam ya, ada beberapa teknis yang perlu kita sampaikan. Jadi untuk terkait dengan administrasi, nanti Bapak Ibu yang sudah menguji cobakan aplikasi, kemudian sudah memberikan soal evaluasi pada para siswa, ini bisa direkap ya, direkap dalam bentuk Excel, dan tadi pagi atau kemarin sudah kita sampaikan formatnya. Kemudian foto atau dokumentasi juga bisa disiapkan ya, misalkan ada. Kemudian nanti file ya, file nomor 1 dan 2 itu nanti bisa dikirim ke email saya, yaitu di didiksetyawarno@uny.ac.id. Nanti dimohon untuk diberikan keterangan. Yang pertama nama lengkap Bapak Ibu guru, nanti kita rencanakan ada sertifikat dari UNY untuk Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 2, karena dari kami di bawah honor ya, honor istilahnya uang lelang, mungkin tidak seberapa, nanti juga Bapak Ibu tidak perlu untuk menuliskan nomor rekeningnya, mungkin juga nama banknya. Terkadang itu lupa nomor rekeningnya, nama banknya bingung, jadi harus lengkap gitu. Kemudian untuk formatnya, untuk memudahkan kami, maka Bapak Ibu dimohon untuk merekap datanya dalam bentuk Excel ya. Jadi mungkin nama siswa, kemudian ada nomor soal, siswa menjawab seperti apa, mungkin siswa 1, nomor 1 jawabnya A, terus saja A, tidak perlu sampai mencocokkan. Jadi cukup direkap saja. Jadi satu sheet, ini satu topik ya, kemudian sheet berikutnya mungkin alat ukur, sheet berikutnya Pascal dan seterusnya. Ini tergantung dari Bapak Ibu menerapkan aplikasi yang mana, kemudian soal evaluasi yang mana, nanti tergantung. Karena beberapa ada yang tidak mengupdatekan secara semua ya, karena memang kelasnya ada yang kelas 7, maka kelas 7 saja dan seterusnya. Kalau misalkan memungkinkan satu sekolah ya malah bagus, satu sekolah ya, artinya semua aplikasi yang telah dikembangkan ini diuji cobakan semua, kemudian dapat data direkap. Nah, kemudian perkembangan untuk hari ini yang masuk ya, ada Ibu Nasiati, kemudian Bapak Anto, kemudian Bapak Ahmad sudah mengirim.
kemudian Ibu Devi, ya, ada Ibu Arum, ada ini saya lupa namanya, tapi sudah masuk ya, ini sudah masuk. Kalau kita total ada sekitar 6 yang sudah mengirimkan data, rekap data kepada email saya. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum mengirimkan, nanti bisa segera disusulkan gitu. Meskipun sore hari ini belum bisa ikut tidak apa-apa, tetapi harapannya bisa mengirimkan hasilnya dalam waktu gitu. Baik, ini dengan Mas Didi, Pak Eko, itu apa tidak perlu dari untuk sertifikat lengkap guru dan gelar serta sekolahan tidak dicantumkan? Gimana Pak? Kalau mau dicantumkan malah bagus. Ini kan cuma rancangan saya. Nyun sewu Pak Didik, di grup sudah saya share. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan sertifikat, nanti akan dihitung sebagai kegiatan pelaksanaan pengabdian atau kegiatan mitra penelitian. Nanti Bapak dan Ibu mohon pertama adalah kalau bisa ada surat keterangan dari Pak Kepala Sekolah, keterangan bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan ini. Itu untuk menjadikan kami bisa memintakan sertifikat ke fakultas atau ke universitas di Yogyakarta. Karena itu mohon saya kira Bapak Ibu melengkapi data yang tadi disampaikan oleh Pak Didik, ada 1, 2, 3 itu, lalu kemudian surat keterangan saja. Di surat keterangan itu nanti akan tertera kan nama Bapak sebagai pelaksana, lalu kemudian nama sekolah jelas akan ada di sana. Jadi yang nanti mungkin dibuatkan aja surat keterangan untuk dari kepala sekolah berkaitan dengan Bapak sudah melaksanakan ini. Nah, nanti untuk kepala sekolah mungkin ada sedikit honorarium dari Pak Pahar, nanti ya sekedar untuk membuatkan surat keterangan itu nanti bisa ditambahkan lah di honorarium Bapak Ibu, nanti ditambahkan untuk kepala sekolah membuatkan surat keterangan itu. Terima kasih gitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dadan dan juga Bapak Eko ya. Jadi Bapak Ibu untuk kepentingan sertifikat, maka selain dari file nomor 1 dan 2 tadi, maka Bapak Ibu juga diharapkan mengirimkan surat keterangan dari sekolah bahwasanya Bapak Ibu telah mengimplementasikan aplikasi Android dalam pembelajaran IPA gitu. Jadi seperti penelitian baik di S1 maupun S2 itu terkadang ketika selesai ambil data, ini para mahasiswa juga minta itu, bahwasanya menjelaskan bahwa mahasiswa ini telah melaksanakan penelitian dengan judul apa. Demikian juga untuk lebih mudah kami dalam menerbitkan sertifikat ya, karena atas nama kampus ya, atas nama kampus UNY, kami juga membutuhkan istilahnya surat pengantar dari sekolah Bapak Ibu yang menjelaskan bahwasanya Bapak Ibu telah mengimplementasikan terkait dengan virtual lab dalam pembelajaran IPA. Nanti dan di situ ada keterangan nama Bapak Ibu lengkap disertai dengan gelar, kemudian otomatis ada sekolahnya, sehingga sertifikat nanti akan bertuliskan nama Bapak Ibu, kemudian juga sekolah di mana Bapak Ibu mengajar, gitu. Ngoten nggih Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan administrasinya seperti itu. Jadi ada dokumen rekap, formatnya Excel, kemudian yang kedua adalah dokumentasi terkait dengan kegiatan prakteknya, yaitu virtual lab kepada para siswa. Yang ketiga ada surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwasanya aplikasi Android yang telah dikembangkan oleh tim peneliti kami sudah diuji cobakan di sekolah gitu. Nah, selanjutnya kita buka sesi berikutnya yaitu sharing pengalaman terkait dengan Bapak Ibu telah menggunakan aplikasi dari kami, sehingga saran masukan dari Bapak Ibu itu sangat bermanfaat buat kami karena kami mengembangkan dalam waktu istilahnya cepat sekali, sehingga otomatis produknya itu mungkin masih butuh masukan, dan harapannya sebagaimana telah disampaikan Bapak Dadan ini bisa continue ya sampai dengan tahun depan, sehingga kita bisa menghasilkan satu paket virtual lab dengan topik-topik yang sangat lengkap, karena memang ini dibutuhkan pada era saat ini, apalagi era digital, sangat membantu kita dalam pembelajaran IPA. Gitu. Monggo Bapak Ibu,
mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, mungkin ada hal-hal yang dinilai produknya ini harusnya topiknya ditambahkan, kontennya ditambahkan, atau mungkin ada topik tertentu yang sangat urgent dikembangkan karena di sekolah kegiatan mungkin alatnya juga susah, kemudian siswa juga kesulitan dalam percobaan, mungkin bisa diusulkan kepada kami. Gitu. Monggo Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya. Pak, boleh saya, Pak? Oh, nggih, Ibu Arum. Menyebutkan nama nggih, kali garis dan asal instansinya. Oh iya, Pak. Baik, Pak, nama saya Ibu Arum Puri dari SMP Negeri 23 Kota Tangerang, Pak. Nggih, Bu Arum. Ya. Mungkin saya SMP Negeri 23 Kota Tangerang. Nggih. Okay. Mungkin saya ini ya Pak ya, share pengalaman pada saat menggunakan aplikasi ini ya Pak ya. Nggih, Bu. Ya, karena mungkin pada saat pandemi ini kebetulan saya saat itu lapor kepala sekolah, kemudian beliau memberikan izin untuk anak-anak mengadakan pertemuan, tapi di lab itu hanya sekitar 9 anak. Jadi saya bergilir Pak waktu itu. Nggih. Jadi 1 jam seperti itu bergilir sampai beberapa hari itu, mungkin ada 2 atau 3 hari kalau nggak salah saya. Nah, seperti itu. Dan karena saya hanya mengajar kelas 7, sehingga saya menggunakannya pada saat itu di Asambasa saja, Pak. Di praktikum Asambasa. Oke. Nah, kemudian saya tanya kepada anak-anak pada saat mereka melaksanakan itu, mereka happy sekali ya, Pak ya. Karena pada saat itu Bapak belum ngasih saya yang ini, yang Android waktu itu. Kita belum diberi yang Android kan, jadinya saya masih pakai yang komputer. Jadi saya masukin ke komputer sekolah gitu. Kemudian anak-anak pakai itu tuh, anak-anak senang sekali ya Pak ya, happy sekali gitu loh. Bu, ada yang lain nggak? Kata mereka seperti itu. Ada nanti anak next pelajaran berikutnya, next materi berikutnya, saya bilang kayak itu. Kemudian saya minta ke mereka untuk memberikan masukan-masukan. Kemudian kata mereka, Bu, kalau ada yang kayak gini banyak seneng ya Bu, kata mereka seperti itu. Oh ya, saya bilang kayak gitu. Berarti mereka kan antusias ya Pak ya dengan adanya virtual lab ini. Nah, hanya keluhan mereka itu mungkin secara tampilan ya Pak ya. Mereka bilang itu tulisannya kecil sekali. Kalau untuk di Asambasa itu memang tulisannya kecil, kemudian gambarnya pun kecil gitu loh Pak. Nggak besar gitu. Jadi mereka tuh ngelihat juga sambil kurang jelas gitu. Tulisannya pun kadang tersamar dengan backgroundnya itu. Jadi kadang mereka benar kalau mereka mungkin penglihatannya masih ini ya. Kalau gurunya kayak saya juga, oh ya apa ya ini anak saya kayak gitu. Ternyata anak-anak lebih paham. Iya Bu, tulisannya kecil banget kata mereka seperti itu. Oh ya udah. Akhirnya saya buat masukan nih. Berarti memang tulisannya kecil banget. Kalau secara konten materinya, kalau menurut saya untuk Asambasa udah bagus sekali ya Pak ya, karena di situ ada juga diberi anak-anak, jadi dia nyoba sendiri gitu loh. Jadi dia tahu oh ini salah gitu. Kalau saya ini saya salah, yang benar seperti ini. Nah, itu tuh saya apresiasi sekali sehingga anak-anak pun tanpa dia istilah kata lab yang beneran itu dia juga udah seperti praktikum gitu loh. Praktikum betulan karena dia tahu kalau dia salah, dia dikasih tahu di situ dia salah seperti itu, Pak. Nah, itu mungkin masukan saya mungkin itu. Kemudian saya apresiasi sekali Pak pada saat Bapak menjadikan itu Android. Saya kasih lagi ke anak-anak, wah mereka semakin senang sekali karena dia merasa seperti sedang bermain sih sebetulnya. Belajar sambil bermain. Saya apresiasi sekali Pak. Itu sebetulnya yang kita butuhkan sekarang sebetulnya itu. Untuk guru-guru yang kita butuhkan itu. Jadi yang mereka gampang akses, kemudian tidak harus ada PC, tetapi mereka tetap dapat belajar, ya itu seperti itu. Dan harapan saya adalah mudah-mudahan ini Pak tidak hanya materi-materi yang sekarang ada saja, yang sekarang sudah dibuat, tetapi kalau bisa lebih banyak lagi Pak materi-materi yang dibuatkan seperti itu, yang insya Allah sangat membantu Bapak dan Ibu guru saat pandemi seperti ini, ataupun nanti setelah tidak pun sebetulnya itu tetap masih bisa kita pakai sekali Pak. Jadi masih akan sangat membantu kita pada saat misalnya nih saya nggak punya peralatan di lab itu misalnya. Nah itu kita bisa pakai lab virtual ini Pak. Itu saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Arum. Jadi masukannya kami tulis ya. Jadi memang pertama kami mengembangannya itu versi desktop atau versi komputer. Kalau versi komputer mungkin insya Allah masih terbaca. Nah, saya itu ternyata kok banyak yang mengeluhkan, banyak para siswa tidak punya laptop ya, sehingga kesulitan labnya harus di lab komputer, ada yang tidak, akhirnya bingung. Maka dari kami mencoba untuk mengkonversi aplikasi dari basis desktop atau komputer ke Android, sehingga otomatis apalagi Androidnya kecil, otomatis ya tulisannya lebih kecil lagi. Oke, terima kasih. Nanti terkait dengan tulisan akan kami rekap ya, nanti akan kami perbaiki. Kemudian insya Allah kita memang berencana Bapak Ibu sekalian ya, jadi agar virtual lab ini materinya juga semakin lengkap gitu. Nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu membantu proses pembelajaran IPA di sekolahnya gitu. Mungkin dari Pak Bahar atau Pak Dadan? Mungkin saya akan menambah Pak Didi. Oke, Pak Eko. Halo. Jadi ini mungkin nantinya bisa menggantikan Bapak Ibu guru kalau umpamanya Bapak Ibu guru ada acara yang begitu mendadak, sehingga tidak bisa mempersiapkan pembelajaran, sehingga ini bisa dipakai walaupun nanti daring, walaupun sudah tatap muka, mesti ada daring. Betul, jadi untuk membantu Ibu, umpamanya Ibu ada MGMP gitu, kebetulan ada materi, tapi MGMP penting lah, maka Ibu bisa menggantikan dengan cara ini. Jadi kira-kira itu Bu, mungkin itu. Betul. Betul. Betul Pak. Oke, terima kasih Pak Eko. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada sharing pengalaman. Saya Pak. Oke, Bapak sini Bapak Anto atau Bapak Siwan dulu? Oh, Dianto dulu. Oke, Pak Anto. Monggo Pak Anto. Saya Pak Dianto dari SMP Negeri 3 Kandeman. Siapa namanya? Dianto. Sugianto. Dianto dari SMP Negeri 3 Kandeman. SMP 3 Pandeman mana Mas? Kandeman Batang. Oh, Pandeman Batang. Oke. Monggo Mas. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang pertama, saya sama dengan Bu Arum tadi, sama persis. Kemudian yang kedua, saya tambahkan sedikit, kami mencoba semua aplikasi Pak. Alhamdulillah bisa kami uji cobakan. Dari semua yang disediakan, kami sudah uji cobakan. Termasuk dari sekolah lain, ada satu kami berikan aplikasinya, kemudian mencoba, kesannya sangat menarik. Kemudian masukannya sama, tadi ukuran fontnya yang terlalu kecil sehingga di HP ini sulit terbaca. Kemudian yang kedua, untuk praktikum di alat ukur ini anak-anak agak kesulitan Pak. Sepertinya untuk menjawab itu kemarin kurang tepat seperti itu. Mungkin apakah anaknya yang masih belum paham atau dari aplikasinya ada sedikit kurang cocok sehingga anak-anak ini merasa kesulitan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tapi intinya dari semua aplikasi yang kami uji coba, anak menyatakan sangat tertarik dan menunggu aplikasi yang lain atau materi yang lain menyusul. Karena memang saat ini sedang pandemi dan mungkin kalaupun tidak pandemi ini juga akan sangat bagus. Apalagi kami di desa Pak, jadi sulit untuk mengakses mengakses lab. Kami labnya juga tidak lengkap, kemudian kami juga harus melakukan praktikum seperti itu. Terima kasih. Cukup, mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Dianto masukannya. Jadi memang mungkin terkait dengan alat ukur itu kita kan juga main action script ya. Jadi mungkin ada yang kurang pas, bisa jadi apa yang dituliskan siswa kurang cocok dengan action script. Jadi mungkin bisa jadi seperti itu. Nanti akan kami cek lagi. Tapi secara praktek bisa digunakan. Cuma ya namanya bahasa pemrograman,
ketika salah sedikit itu hasilnya juga berbeda gitu. Ya nanti akan kami cek lagi sehingga produknya nanti ketika sudah siap nanti bisa dipakai gitu. Tapi karena ini kan memang tahapnya tahap uji coba ya, jadi kami ingin mengetahui kekurangan ya dari aplikasi yang kami kembangkan, di mana yang mengaplikasikan adalah Bapak Ibu guru gitu. Oke, terima kasih Bapak Dianto. Selanjutnya monggo Bapak Ibu. Saya Pak. Monggo Bapak. Pak Mis dulu atau Pak Joyo? Halo, siapa namanya? Pak Joyo. Oh, Pak Joyo dulu. Oh, Pak Joyo. Oke. Pak siapa? Assalamualaikum. Saya Joyo Martono, SMP Negeri 1 Binjai, Sumatera Utara. Halo. Nggih, Bapak nggih, terdengar suaranya monggo. Iya, Pak. Pengalaman menggunakan virtual lab, mungkin saya tidak bisa mengundang siswa ke sekolah karena memang ada kasus lagi tinggi-tingginya di Kota Binjai. Jadi memang kepala sekolah juga tidak berani mengizinkan. Jadi terpaksa saya, seperti video yang saya kirim, saya menggunakan Zoom Meeting dan Google Meeting untuk mengaplikasikannya. Jadi data foto belum saya ambil karena foto siswa menggunakan belum saya minta. Nanti mungkin beberapa hari ini akan saya minta foto. Kemudian masukan untuk aplikasi yang pertama yang ini Pak, jangka sorong ya. Jangka sorong saya ingin menggunakannya sebenarnya. Cuma seperti Bapak tadi ada pembacaan yang kurang tepat gitu. Jadi terlalu rumit gitu. Saya ingin menyampaikannya, cuma jadi bingung, jadi saya tidak jadi sampaikan karena ada pembacaan yang seperti Bapak bilang tadi mungkin bahasa program dengan yang nyatanya dengan agak tidak sinkron. Kemudian saya ingin memberi masukan, pernah ada satu aplikasi jangka sorong Pak dari kementerian juga, tahun berapa gitu saya lupa, cuma aplikasinya sudah usang tidak bisa dipakai. Itu lebih bagus Pak, karena jangka sorongnya jadi ada benda yang dimasukkan ke rahang jangka sorong, kemudian jadi siswa seolah benar-benar melakukan praktek gitu. Jadi bendanya dimasukkan ke rahang jangka sorong, kemudian jangka sorongnya digeser, baru terbaca pembacaannya berapa, seperti itu. Jadi itu masukan saya untuk jangka sorong. Kemudian yang saya gunakan juga, yang sudah saya gunakan mikroskop saya kira menarik, cuma ini masukan aja ya Pak ya. Pertama kan itu langsung muncul hasil gitu ya, hasil dari pembacaan di lensa okuler gitu ya, terbaca langsung. Kenyataannya kan pada saat kita menggunakan jangka sorong itu kan ada fokus gitu ya, penyelesaian fokus sehingga kelihatan gambarnya gitu. Maka akan lebih asik ketika digunakan preparatnya gitu. Jadi ada anak-anak untuk memfokuskan cahaya, memfokuskan gambar sehingga gambarnya baru terlihat gitu. Kalau yang semalam itu kan langsung hasil langsung terlihat selnya gitu. Jadi padahal karena kenyataannya di lapangan kan jika kita gunakan mikroskop kan ada sedikit pengaturan cahaya kan, agar memfokuskan agar gambarnya objeknya kelihatan jelas gitu. Kemudian yang satu lagi yang sudah saya gunakan adalah asam basa seperti Ibu Arumpuri tadi, sama dengan Ibu Arumpuri karena saya ngajak video. Jadi untuk asam basa memang kendalanya itu tidak terbaca karena saya kebetulan menggunakan yang sudah Android. Itu saja Pak masukannya dari saya dari SMP Negeri 1 Binjai, Sumatera Utara atas nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Joyo ya terkait dengan masukan terkait dengan alat ukur tadi dan juga jangka sorong dan juga asam basa. Memang awalnya kami sampaikan memang versinya adalah versi desktop atau komputer, sehingga ketika dikonversi ke Android mungkin jadi berubah total ya ukurannya dan seterusnya gitu.
Terima kasih ya Bapak Joyo ya. Pak Didi, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit Pak Didi. Oke, Pak Bahar, moga Pak Bahar. Bapak Ibu, sebenarnya kenapa kita membuat dua versi? Yang pertama adalah sebenarnya penelitian ini orientasi utamanya adalah dulu membuat dalam versi komputer. Kemudian karena ada permintaan dari tim peserta pelatihan dan uji coba, maka dibuatlah versi Android yang harapannya bisa diaplikasikan ke semua siswa yang tidak mempunyai laptop. Jadi cuman ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu, bahwa ketika kita membuat nanti versi Android, ketika platform Android itu berubah, maka sistem itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena kan kita nggak tahu perkembangan handphone itu cepat sekali. Sehingga ketika kita pilih versi komputer itu selama Windows itu masih ada, maka aplikasi itu masih bisa digunakan sampai kapanpun. Itu dulu pertimbangannya seperti itu ya. Sehingga dalam kegunaan singkat, karena ada migrasi dari model komputer ke model Android, maka akan berubah di situ tampilan, mungkin fontnya yang mestinya kalau di komputer besar, di versi Android jadi kecil kan gitu. Ya, itu mungkin karena persoalan migrasi dari beda platform tadi. Tetapi sebenarnya yang kami kembangkan itu adalah yang versi komputer, karena itu sampai kapanpun selama masih ada Windows masih bisa digunakan. Ya, mungkin dalam kondisi darurat kita menyajikan yang tadi versi Android. Mungkin itu Pak Didi alasannya kenapa versi komputer itu sebenarnya yang menjadi orientasi utama gitu. Itu Pak Didi. Terima kasih Pak Bahar telah memberikan tambahan terkait dengan masukan dari Bapak Ibu juga. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ada hal yang mau disampaikan, kami sangat berterima kasih. Ya Pak. Pak Mr. Miss ya, tadi belum. Ya, boleh. Ya. Terima kasih Pak Didik atas kesempatannya. Teman-teman, saya izin dulu ya. Saya Miss Wono dari SMP IP Tunas Bangsa Banjarnegara, Pak. SMP Tunas Bangsa, Pak. Banjarnegara ya. Baik, saya cerita pengalaman penggunaan aplikasi Virtual Lab IPA ini. Awalnya saya share ke anak-anak itu versi desktop. Tadi telah menyampaikan graf instrumen yang akan digunakan di dalam satu. Oke, saya lanjutkan ya. Pertama, anak-anak saya coba untuk menggunakan aplikasi desktop. Ternyata ada beberapa kendala terkait instalasinya. Download sama instalasinya itu mungkin anak-anak belum tahu cara mematikan antivirusnya juga ketika download aplikasi, sehingga beberapa kali ada yang terkendala untuk menginstalnya. Tapi ada juga yang bisa untuk menginstal lewat versi desktop. Kemudian dari Pak Didik memberikan versi Android, maka anak-anak yang tadinya tidak punya laptop, maka bisa untuk praktikum juga. Jadi ini membantu anak-anak yang memang tidak punya laptop. Jadi di sekolahan kami ada anak-anak yang punya laptop, ada juga yang tidak. Sehingga kemarin aplikasi dua-duanya itu saya pakai. Jadi ada anak yang memakai HP, ada juga yang memakai desktop. Nah, kebetulan aplikasi ini menurut saya sangat bermanfaat karena di sekolahan kami memang sekolah yang menurut saya belum punya alat lab yang lengkap, sehingga ketika tatap muka pun kami belum bisa praktikum secara maksimal. Nah, ini sangat membantu kami. Kebetulan selama ini kami masih daring ya, menggunakan model daring sehingga anak-anak belajar di rumah, anak-anak tidak datang ke sekolah. Nah, kemarin kami mencoba di kelas 7 dan 8. Yang kami cobakan, yang pertama alat ukur itu jangka sorong dan mikrometer. Kemudian yang kedua itu asam basa. Nah, di kelas 8 kami cobakan tentang hukum Pascal. Nah, dalam pelaksanaannya, kendala yang terjadi adalah yang pertama untuk yang alat ukur jangka sorong tadi ya. Kalau saya perhatikan itu, biasanya jangka sorong itu satuannya sentimeter,
Kemudian di aplikasi itu memang diminta untuk milimeter, sehingga anak-anak harus mengkonversi dulu. Setelah hasil dari sentimeter ke milimeter baru ketemu jawabannya. Beberapa kali saya coba dan anak-anak juga mencoba menemukan jawaban yang benar seperti itu. Tapi menurut saya ini aplikasi yang bagus karena anak-anak bisa mencoba secara virtual ya, sehingga terbantu sekali. Nah, masukan dari saya untuk alat ukur ini diberi beban diberi benda ya, sama seperti ketika hukum Pascal, mungkin anak-anak diberi variasi benda sehingga mencoba diukur pakai kertas misal ketebalannya berapa, kemudian sekrup ketebalannya berapa, sehingga nanti mereka mencoba dari awal memutar hangnya gimana sampai pas untuk menggunakannya. Itu masukan untuk alat ukur. Kemudian masukan berikutnya, menurut saya perlu dibantu dengan LKPD ya, sehingga anak paham ini kegiatannya, praktikumnya, datanya diletakkan di mana, kemudian ada step-step yang membantu anak untuk melakukan praktikumnya. Kemudian ada juga beberapa kemarin download aplikasi di HP juga masih bingung, itu perlu dibuatkan tutorial gitu. Dan yang terakhir, soal evaluasi kemarin kalau tidak salah ada yang 3, ada yang 5, mungkin dibuat yang 5 atau 10 agar skornya gampang untuk mengetahui efektivitasnya juga. Kurang lebihnya itu ya dari sekolah kami, anak-anak sudah mencoba pakai HP dan juga komputer. Dan foto serta video sudah saya kirim ke Pak Didik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mr. Miss ya telah memberikan masukan untuk kami. Jadi memang terkait dengan jangka sorong, memang satuannya mungkin tidak familiar ya, karena kebanyakan kalau panjang kan pakai sentimeter ya, tapi di sini milimeter. Tapi ini juga untuk melatih siswa agar lebih hati-hati ya, konsentrasi kata itu sangat penting sekali. Kemudian insya Allah akan kami tambahkan ya, dan yang akan diukur ya, apakah diameter dalam, diameter luar, nanti bisa kita tambahkan. Kemudian untuk LKPD memang kami pikirkan ya, karena kami cuma bagaimana mengembangkan virtual lab-nya. Mungkin ke depan ya LKPD bisa kita kembangkan ya, sehingga untuk melengkapi panduan bagi para siswa ketika melakukan eksperimen secara virtual. Jadi memang ada beberapa data ya untuk penggunaan mikroskop, pengamatan ya, itu kan sengaja tidak kita evaluasi bagian penilaian itu terkait dengan penskoran di aplikasi menjadi kesulitan ya, karena semua aplikasi berbasis program itu butuh database. Nanti siswa memasukkan nanti kesimpan di mana. Nah itu memang sudah kepikiran, tapi LKPD-nya belum sempat kita kembangkan. Jadi makanya di beberapa aplikasi itu siswa tidak bisa menuliskan rekap data. Harusnya kan ada ketika eksperimen, siswa memasukkan datanya kan, tapi di sini kalau misalkan dibuat menu input data, karena kita kan pakai pemrograman ya, nanti hasil input masuk kemana, itu yang kita kesulitan. Jadi LKPD memang sudah kepikiran, tetapi belum kita terapkan. Mungkin insya Allah ke depan bisa kita terapkan ya. Kita bisa kembangkan LKPD-nya, atau mungkin dari Bapak Ibu bisa mengembangkan LKPD-nya ya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Pak Pahar atau Pak Eko, Pak Dadan bisa menambahkan. Ya mungkin nanti tahun depan dibuat LKPD supaya lebih jelas gitu siswanya gitu. Terima kasih Pak Eko ya. Ngoten Pak Mr. Miss ya. Iya, Pak. Kemudian terkait dengan soal evaluasi itu beda untuk melihat ya apakah siswa itu bisa berektif ya. Jadi soal yang kita berikan tidak banyak ya. Jadi biar siswa itu untuk mengetahui soal to the point. Ini soal ini untuk menguji aplikasi berfungsi atau tidak. Ada ayam dibawa ke ini. Kalau
Yakin sudah dibuang sama mama. Ujian ya, kalau ujian kan Kalau nggak boleh jangan kayak gitu. Bahkan Pak Mr. Miss, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada masukan lagi. Saya persilahkan. Iya Pak. Saya Pak. Ibu Yulianti. Oke. Saya dulu nih. Terima kasih Pak Dwi atas kesempatannya. Ya, saya mau sharing pengalaman ketika mengaplikasikan. Dari SMP mana Bu? Iya maaf. Saya Yuli dari SMP Al Hikmah Surabaya. Ini saya mau sharing pengalaman saya mengaplikasikan virtual IPA ini nih. Kebetulan di sekolah kami sama si daring, jadi saya belum bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak. Jadi saya menggunakan, kebetulan saya juga ngajar di kelas 7, jadi saya mempraktekkan yang materi asam basa garam saja, mohon maaf. Jadi pas ketika Bapak membagikan program itu, saya share ke grupnya anak-anak yang pertama. Untuk ketika saya pertemuan kan kita sudah ada jadwal masing-masing. Ketika ada pelajaran IPA, rencana saya kita menggunakan itu, anak-anak bisa praktik langsung. Nah, ternyata ketika pertemuan lewat Zoom, saya tanya ke anak-anak itu, tidak semuanya bisa berhasil mendownload, menerapkan aplikasinya di laptopnya. Jadi mungkin kendalanya itu bisa jadi laptopnya tidak support, tidak ada kayak yang mendukung ke flash media itu Pak. Atau karena masih anak-anak ya, jadi saya tidak semuanya bisa mendownload. Mungkin yang diperlukan adalah tutorial cara mendownloadnya. Jadi dari satu kelas itu yang bisa itu hanya 50% mendownload. Jadi yang lainnya nggak berhasil. Jadi karena biar efektif, saya tunjukkan lewat live gitu. Jadi yang bisa praktek separuh anak. Dari satu kelas itu 23, yang bisa sekitar 12-13 anak. Yang lainnya nggak bisa karena kendala, mungkin laptopnya tidak support, karena programnya yang kurang lengkap. Mungkin seperti itu. Saya juga kurang paham karena kan komunikasinya hanya lewat WA sama Zoom. Nah, mungkin yang dibutuhkan adalah tutorial mendownload virtual lab IPA ini nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya praktikkan kan yang asam basa ya. Kebetulan yang di saran masukan dari anak-anak hurufnya terlalu kecil mungkin itu. Tapi secara umum Pak, anak-anak senang sekali menggunakan aplikasi ini karena bisa lebih menarik dan jadi hal yang baru buat anak-anak. Gitu. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Yulianti ya masukannya. Jadi memang aplikasinya ada yang berbasis seperti Java ya. Jadi ketika desktopnya itu kok belum ada Java, terkadang tidak bisa maksimal. Kecuali laptop yang versi baru itu biasanya Java sudah ada. Tetapi kalau versi yang lama mungkin Windows 7 itu atau Windows 8 itu butuh sekali Java itu diinstal karena aplikasinya berbasis media animasi. Jadi memang kita juga lupaan ya. Mungkin seperti yang disarankan tadi ya sebelumnya, kita butuh panduan instalasi aplikasi. Gitu. Jadi ada syarat-syaratnya aplikasi bisa berjalan supaya apa? Mungkin pertama aplikasi harus ada Adobe Flash-nya juga atau mungkin minimal berbasis Java ada. Gitu. Kalau nggak ada Java, kadang kita nggak bisa menjalankan. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan aplikasi Pad ya. Pad Rolado itu juga sama. Ketika Bapak Ibu di laptopnya tidak ada Java, ya itu juga nggak bisa menjalankannya. Nah ini juga sama. Cuma ini kan kalau Java kan yang dibuat dari luar negeri ya, dari Amerika. Kalau yang kita kan berusaha, masa Indonesia nggak pernah maju-maju, maka di sini kita tertantang mengikuti model-model yang sudah ada, gitu. Sehingga kita bisa mengembangkan topik-topik sesuai dengan kondisi pendidikan IPA ya di negara kita. Gitu. Mantan Bu Yulianti, Pak, secara umum ini maksud dari anak, secara umum anak-anak senang sekali, ya berharap ada inovasi yang lebih banyak lagi dari anak-anak, Pak. Masukan dari anak-anak. Insya Allah ya, mohon dukungan dari Bapak kalian juga. Terima kasih Bu Yulianti. Selanjutnya masih ada lagi dari Ibu Yustiani. Ya, monggo Bu Yustiani.
Alhamdulillah, saya Yustianingsih dari SMP Negeri 3 Tarogong Kidul Garut. Oke. Iya. SMP Tarogong. SMP Negeri 3 Tarogong Kidul Garut, Pak. Garut, Jawa Barat. Garut. Oke, monggo Ibu. Saya belum bisa bertatap muka langsung dengan peserta didik karena memang masih zona hitam di daerah kami. Tetapi program itu, virtual lab itu sudah saya sebarkan, bahkan bukan hanya di sekolah saya, tapi di sekolah sekabupaten Garut, karena kebetulan ada di MKMP. Nah, yang untuk formatnya itu, apakah hanya diisi untuk sekolah saya, atau justru beberapa rekan dari sekolah, karena dari sekolah saya pribadi, hanya sedikit Pak, mungkin 8-10 siswa. Saya mencobakan di kelas 9 justru, jadi semua dicobakan oleh anak-anak. Hanya saya belum memberikan penilaian, belum bisa mendampingi secara langsung begitu Pak. Jadi itu disebar di Kabupaten Garut, digunakannya di Kabupaten Garut untuk beberapa guru IPA. Laporannya apakah formnya bisa dirubah sehingga ada nama SMP kemudian nama siswa? Terima kasih Pak. Kalau secara umum pendapat pengguna semuanya menyatakan itu sangat membantu, apalagi begitu bisa menggunakan Android itu sangat membantu karena kami secara umum tidak memiliki laptop, sehingga kalau untuk digunakan di laptop justru malah anak-anak merasa keberatan lah ibaratnya gitu. Tapi kalau menggunakan Android sangat terbantu dan merasa bisa belajar sambil bermain. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yustianing ya, masukannya dan juga sharing pengalamannya. Jadi memang kita sangat berharap masukan dari Bapak Ibu. Memang hurufnya memang agak kecil ya, apalagi ketika dikonversi ke Android dengan HP yang lebih kecil lagi, otomatis kan hurufnya terlihatnya lebih kecil gitu. Memang rencana awal adalah desktop ya, versi komputer gitu. Boleh mengajukan permohonan Pak ke depan kalau bisa yang listrik virtual, kalau tidak salah dulu saya pernah dapat virtual lab itu untuk listrik dinamis. Nah saya berharap ada sehingga keluaran luar sih waktu itu, aduh saya lupa produknya. Jadi juga bisa anak bermain memasangkan komponen, kemudian nanti hambatannya seperti apa, kemudian listriknya voltasenya seperti apa, arus dan seterusnya. Sangat lengkap di sana, dan kami berharap di penelitian ini ke depan Bapak bisa memberikan itu pada kami karena itu sangat membantu untuk listrik dinamis. Kalau bisa listrik juga lebih baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Yustianing. Memang kemarin sudah kita plotkan ya, ada listrik juga, listrik dinamis, ada optiknya, jadi pembentukan cahaya, bayangan itu juga sudah kita plotkan. Cuma belum bisa dibuat dalam waktu cepat ya, karena memang kita terbatas dengan waktu. Nanti mungkin sediain waktu atau mungkin di edisi berikutnya materi-materi yang sangat urgent dibutuhkan, maka kami butuh masukan dari Bapak Ibu agar materi apa yang lebih urgent itu bisa kita kembangkan lebih dahulu gitu. Terima kasih ya Bu Yustianing. Listrik Pak. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang lain? Ada Pak. Oke. Saya. Bapak Widi nggih? Iya, nggih, Nama saya Muhammad Widi Syahroni dari SMP NU Al-Ma'ruf Kudus. Nggih. Yang pengen saya sampaikan pertama ini Pak, mengenai aplikasi yang saya gunakan. Pada awalnya saya ingin menggunakan yang di kelas 8. Tetapi karena materi hukum Pascal masih di semester 2, akhirnya saya untuk mengambil materi yang di kelas 7 yaitu asam basa. Nah, itu pun saya ambil dari rekan guru karena saya tidak mengajar kelas 7. Jadi saya mengambil waktu itu hanya 5 kelas saja untuk saya uji coba di materi asam basa. Dan menurut saya sudah bagus sebenarnya, tapi alangkah lebih bagusnya jika di dalam aplikasi itu ditambahkan beberapa soal evaluasi. Jadi misalkan seperti anak ketika sudah menggunakan aplikasi tersebut, mereka kan nggak tahu ini Pak, saya udah paham belum ya?
Yang selanjutnya di situ evaluasi sekalian ada pembahasannya. Jadi sekalian bisa untuk mengukur apakah dia sudah paham atau belum paham. Nah, itu dari yang menurut pengamatan saya, Pak. Jadi yang ada sedikit miss di situ. Lebih bagus dikasih evaluasi lagi biar tambah bagus aplikasinya. Nah, terus kemudian ada beberapa yang saya tanyakan. Untuk yang pertama mengenai angket rasa ingin tahu dan literasi ICT. Nah, itu bentuk pelaporannya seperti apa ya, Pak? Soalnya kan di sekolah saya belum diizinkan untuk daring. Belum diizinkan untuk luring, jadi semuanya full daring. Nah, untuk kemarin pengisian angket dan soal evaluasi saya distribusikan ke siswa itu melalui Google Form sepenuhnya. Nah, untuk Google Form di situ, untuk yang asam basa sekalian sudah ada scoringnya. Jadi skor akhirnya sudah terkumpul di situ semua. Terus kemudian untuk yang angket kemarin saya buat dalam bentuk skala Likert. Jadi ada poin 1 sampai poin 5. Jadi untuk di Google Form-nya hasil dari Google Form-nya itu berupa angka 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, Pak. Nah, untuk pelaporan UNJ-nya nanti dalam bentuk seperti apa, nggih? Sudah, Pak Widi, Ya. Mungkin saya menanggapi dulu ya terkait dengan angket dan juga soal-soal nanti pelaporan seperti apa. Jadi yang sudah kita sampaikan di grup juga. Jadi rekap akhir adalah di Excel, gitu. Di Excel dengan format mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi meskipun pakai Google Form kan juga formatnya nggak kurang lebih juga seperti ini ya. Ada nama, ada kolom nama, ada jawaban per butir ya. Ini tergantung format di Google Form-nya. Kalau jawabannya 1, 2 ya nggak apa-apa 1, 2. Tapi untuk soal pilihan gandanya mungkin ya bisa juga 1, 2 nanti kita bisa mengkonversi nggak apa-apa. Jadi yang jelas seperti ini nggak apa-apa ya. Jelas formatnya nama, kolomnya kolom sendiri, kemudian jawaban per butir ya. Ini mudah saja bagi kami untuk mengkonversi dari angka ke huruf gitu. Tapi yang jelas kita butuh adalah rekap data mentahnya saja. Jadi siswa itu jawabnya apakah pilihan pertama, kedua, atau ketiga. Dan kemudian formnya bisa di-share di WA group, Pak. Jadi kemudian untuk terkait melakukan ada soal evaluasi dan pembahasan mungkin bisa ditanggapi dari Pak Pahar, selaku ketua. Monggo Pak Pahar. Enggak, tadi saya tanya itu formnya bisa di-share ke grup atau itu formnya? Sudah Pak Pahar. Oh sudah, ya. Jadi peserta tinggal mengisi sesuai form itu saja, karena yang kita butuhkan adalah literasi data dan literasi teknologi. Sementara kalau Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan lain itu secara mandiri nggak masalah kan. Cuman yang kita butuhkan di dalam bentuk ini adalah bagaimana siswa bisa mengetahui terkait dengan literasi. Mungkin kan kalau di sekolah kan nggak diukur itu literasi, ya. Tapi hasil belajar. Jadi kita cukup pakai yang format itu untuk pelaporan hasil penelitian. Mungkin Pak Didik. Terima kasih Pak Pahar telah memberikan tanggapan terkait dengan format. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi formatnya menggunakan format Excel, kemudian di format seperti yang sudah kita share di grup ya. Jadi untuk jawaban yang jelas Bapak Ibu formatnya Excel. Jadi masalah ke angka atau ke huruf nanti gampang buat kami untuk mengubahnya gitu. Matan nggih Bapak Ibu, mungkin ada yang masih mau disampaikan lagi? Satu lagi Pak. Oh nggih, Bapak Widi monggo Pak. Terkait tadi surat keterangan dari kepala sekolah itu nanti dikirimkannya dalam bentuk PDF, scanan gitu atau gambar berupa JPEG gitu ya Pak? Oh nggih. Mungkin Bapak Ibu ya terkait dengan surat keterangan nanti bisa di-emailkan ya, di-emailkan bersamaan dengan rekap data. Nanti akan saya share lagi ya untuk yang file ketentuannya. Yang pertama nanti rekap Excel, foto dokumentasi, yang ketiga surat keterangan dari sekolah yang menerangkan Bapak Ibu telah mengimplementasikan virtual lab dalam pembelajaran IPA ya atau di sekolahan. Jadi file yang tadi itu dikirim ke email saya
Sehingga itu menjadi dasar kami untuk bisa membantu menerbitkan sertifikat gitu. Ayah mau telur nggak? Mantan Bapak Ibu? Maksudnya yang ini Pak, yang surat keterangan nanti dikirimkan ke emailnya itu dalam format PDF atau cukup kita scan kemudian jadi format gambar gitu loh Pak. PDF aja. Okay. PDF saja. PDF. Ya. Ini ada yang bertanya nih dari Ibu Nasiti. Maaf Bapak, hendak tanya angket literasi terasa ingin tahu juga dilaporkan kah? Memang juga dilaporkan Ibu Nasiti. Jadi semua instrumen yang sudah kita bagikan itu untuk bisa disebarkan kepada siswa. Gitu. Apalagi kalau rasa ingin tahu dan juga literasi kan tentunya umum bisa dipakai untuk semua kelas. Itu berbeda kalau yang hukum pascal, kemudian mikroskop, ya itu tergantung dari kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Mungkin satu lagi, kalau masih ada hal yang mau disampaikan. Baik, kalau tidak ada mungkin dari Pak Dadan atau Pak Pahar bisa memberikan closing atau mungkin pengarahan di akhir sesi. Monggo Pak Dadan atau Pak Pahar. Pak Subhar, silakan Pak Subhar. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk mengapresiasi apa yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, masukan dari Bapak Ibu terkait dengan hasil uji coba virtual ini akan sangat berguna sekali bagi kami. Tentu saja untuk memperbaiki, melengkapi, kemudian melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di tingkat SMP dalam mata pelajaran IPA. Nah, tentu saja pengembangan itu tidak bisa langsung sekali jadi bagus, itu tidak mungkin karena ada proses namanya uji coba, kemudian revisi. Setelah revisi nanti baru publis atau secara diseminasi kan gitu. Jadi tahapan kami masih panjang untuk menyempurnakan program virtual lab ini. Kemudian pada akhir pertemuan ini nanti mungkin dalam sehari 2 hari ini Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa mengirimkan hasil mungkin pengisian angket, kemudian data hasil pengukuran dan sebagainya yang nantinya setelah itu akan kami gunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Tentu saja kemarin ada yang ikut, tetapi kemudian pada hari ini belum ikut. Kami tetap meminta datanya karena itu nanti terkait dengan pengadministrasian kami. Ya mungkin bagi temannya yang masih ingat kemarin siapa ikut di hari pertama, tentu saja di hari kedua ini akan kita data ya, akan kita data sebagai dasar kami melakukan uji coba. Kemudian surat keterangan dari kepala sekolah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dadan tadi untuk segera diurus supaya kami bisa menerbitkan piagam terkait dengan pelatihan penggunaan virtual lab beserta implementasinya di sekolah. Yang nanti akan kita hargai menjadi jam kegiatan ya. Dan kegiatan yang mungkin setara dengan bagaimana kita bisa mengeluarkan sertifikat itu ada kesetaraan jam ya. Nanti dimulai dari ada kegiatan mandiri, ada kegiatan implementasi, nanti akan kita buatkan daftar kegiatannya, nanti akan diselesaikan oleh tim penelitian kami Pak Didi dan kawan-kawan gitu. Untuk akhir penutupan ini maka saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tetapi
barangkali kita akan ketemu di kegiatan-kegiatan lanjutan dari program ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mensukseskan kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supahar telah memberikan closing dari kegiatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, barusan saya upload ulang ya di WA, di grup kita terkait dengan apa yang dibutuhkan atau perlu dikirimkan kepada kami dan juga formatnya kita kirim ulang. Jadi kami menunggu ya file rekap data dari Bapak Ibu sekalian, termasuk tidak lupa dituliskan identitasnya, kemudian nama, termasuk rekening juga, sehingga itu bisa menjadi bisa kami rekap ya dan bisa kita selesaikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin sudah cukup ya Pak Dadan ya. Kapan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah kita laksanakan bermanfaat untuk kita semua dan juga khususnya diskusi di sore hari ini sangatlah bermanfaat bagi kami, khususnya ke depan ya aplikasi apa yang kurang bisa kami perbaiki hingga aplikasi yang sudah ada besok bisa dipakai atau diterapkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya Bapak Ibu ya, boleh live meeting ya. Recordingnya jangan lupa ditutup Pak Didi. Izin lihat Bapak. Ya, wabarakatuh.